Dan siapapun yang menjaga hubungan kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan mudahkan segala urusannya. Bukankah dalam hadis Bukhari Nabi SAW berkata kepada Abdullah bin Abbas, "Ya gulam, ihfadillaha yahfaduk." Wahai anak kecil, selalu jaga hubunganmu dengan Allah, yakin dia selalu ada mengontrolmu, maka dia pasti akan menjagamu. Tajid tujahak, engkau akan dapat Allah selalu ada di hadapanmu membantu kamu. Ada kisah yang lain. Seorang anak muda di Damaskus mendatangi sebuah masjid. Ini kisah di zaman tabi'in juga. Masjid itu kebetulan ada seorang syekh, ulama besar, tidak disebutkan namanya dalam kisah ini, tapi ini kisah nyata, yang sedang mengajar dan menjadi imam di sebuah masjid. Namanya Masjid At-Taubah, sampai hari ini masih ada masjidnya, subhanallah, dari zaman tabi'in. Di situ ada seorang syekh ulama besar lagi jadi imam, kemudian ada satu anak muda datang dari luar kota Damaskus, lalu dia masuk ke rumah masjid itu lalu mengatakan kepada syekh ini, "Syekh, saya ingin belajar agama, tapi saya orang miskin, nggak punya apa-apa. Boleh nggak saya tinggal bersama anda di masjid ini sambil belajar? Artinya, ya saya hidup ikut dengan anda gitu." Kata syekhnya, "Silahkan, tapi kamu harus tahu, hidup saya pas-pasan. Artinya, mengertilah apa yang saya makan-makan, apa yang saya minum-minum. Ya hidup sama saya, bantu bersihin masjid, baru sambil belajar." Anak muda bilang, "Baiklah." Yang terjadi apa jemaah sekalian rahimakumullah? Anak muda ini cerita, setelah 2 bulan saya tinggal dengan syekh saya baru tahu syekh saya ini orangnya sangat zuhud. Luar biasa urusan akhiratnya gitu. Sampai-sampai karena zuhudnya, kalau tidak ada makanan, tidak pernah minta sama orang dan puasa. Pokoknya puasa terus sampai ada makanannya. Gitu kan? Dia bilang, kebetulan hari ini, waktu dia cerita tentang kisah ini, sudah 3 hari kami nggak punya makanan. Sahurnya hanya dengan kurma sebutir, air segelas. Buka puasa juga sama. Hanya sebutir kurma dengan air. Ini sudah hari ketiga puasa. Syekh saya masih kuat. Saya sudah nggak kuat, kata anak muda ini. Saking laparnya saya bungkukkan pundak saya tekan perut saya agar laparnya berkurang. Saya tidak bisa tangkap lagi apa yang sedang disampaikan oleh guru saya waktu pengajian karena laparnya. Tiba-tiba pada saat itu syaitan datang dan membisikkan kepada saya godaan. Dia mengatakan, "Wahai anak muda, sekarang sudah halal buat kamu untuk mencuri sepiring makanan atau sepotong roti. Kalau tidak kau akan mati, syekhmu nggak punya makanan." Dia bilang, sementara saya sangat lapar, berkecamuk godaan tersebut lalu saya terpengaruh. Kemudian saya niat ingin mencuri makanan. Zaman dulu kebetulan dinding-dinding rumah orang itu terbuat dari batang-batang kurma yang ditebas atasnya, ditebas akarnya, ditancap di tanah, jadi tembok. Dan zaman dulu juga masjid sama rumah orang dempet-dempet semua, nggak ada jarak kayak kita sekarang ada pagar sendiri gitu kan. Dia manjat ingin mencuri makanan di rumah yang sebelah masjid. Dia bilang saya manjat, kemudian saya lihat di rumah sebelah masjid itu ada 3 perempuan yang tidak pakai hijab sedang menenun kulit domba. Lalu saya tahu bahwasanya melihat mereka, karena bukan mahram adalah haram, saya alihkan pandangan saya. Dan memang targetnya mencari makanan. Lalu dia pindah ke rumah yang kedua. Dia bilang, saya pindah ke rumah kedua, saya lihat dari atas atap tidak ada orangnya dan ada bau masakan yang wangi. Karena laparnya saya turun masuk ke rumah tersebut, lalu saya menuju ke dapur. Begitu saya masuk ke dapur, saya temukan ada sebuah panci yang lagi dimasak dengan kayu bakar dan ada air di dalamnya. Saya buka pancinya, saya dapatkan ada 2 buah terong yang sudah matang. Lalu karena laparnya, saya ambil terong tersebut, lalu saya makan. Sebelum, dia bilang, saya menelan kunyaan tadi, kunyaan pertama itu, tiba-tiba saya teringat kepada Tuhan saya Allah. Lalu dia bilang, saya baru sadar, syaitan berhasil membuat saya melakukan 3 dosa sekaligus. Masuk rumah orang tanpa izin, dosa. Mencuri, mengambil terong itu, dosa. Dan mulut saya sekarang sedang mengunyah makanan haram, dosa. 3 dosa sekaligus. Dan dia bilang, pasti Tuhan saya Allah dengan keyakinan saya tidak akan menghinakan saya kalau saya tinggalkan yang haram. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man taraka syai'an lillah abdalahu khairan min." Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan, ya, Allah SWT, ini mungkin dipindahin. Ya. Baik, enggak, asal tidak diarahkan ke sini, insya Allah enggak apa-apa. Akhirnya dia mengatakan, kalau saya meninggalkan sesuatu karena Allah, sebagaimana Nabi SAW tadi katakan, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan yang lebih baik untuknya.
Lalu dia lempar, saudaraku sekalian, gumpalan terong yang tadi dia sudah punya. Sebelum ditelan, dilempar ke tanah. Lalu dia bilang, Allah tidak akan membuat saya mati kelaparan karena saya meninggalkan yang haram. Lalu dia kembali ke masjid. Waktu dia kembali ke masjid, syekhnya masih menyampaikan pengajian. Ini kisah nyata ya. Kemudian dia duduk, dia bilang, saya tidak bisa konsentrasi. Apa yang dibahas itu tidak bisa nangkap karena laparnya. Setelah bubar pengajian, syekh saya tinggal sendiri di kursinya, saya duduk di situ, dan ada satu kakek tua di pinggir pintu masjid. Tiba-tiba ada seorang wanita pakai cadar masuk ke masjid mendekati syekh saya dan berbicara. Tapi saya tidak tangkap apa yang sedang dibicarakan. Setelah bicara, syekh saya tadinya tundukkan kepala, lalu mengangkat kepalanya menuju matanya ke arah saya, kemudian memanggil saya, mengatakan, kesinilah muridku. Lalu mendekatlah muridnya ini, anak muda tadi ini. Kemudian syekhnya tanya, apa kau sudah menikah? Kata muridnya, belum. Lalu ditanya oleh syekhnya, apa kau ingin menikah? Kata muridnya, pertama dia diam, yang kedua kali ditanya diam, yang ketiga kali ditanya dia diam, yang keempat kali baru dia bilang, Syekh, Anda tahu hidup saya bergantung setelah Allah SWT kepada Anda. Apa yang Anda makan, saya makan, Anda minum, Anda minum, saya minum gitu kan. Bagaimana saya bisa menghidupi istri saya nanti? Kata syekhnya, di sebelah kamu wanita yang bercadar ini, baru saja selesai masa iddah meninggal suaminya, 4 bulan 10 hari. Dan dia ditinggalkan harta yang cukup oleh suaminya, dan dia masih muda takut fitnah. Dia minta kepada saya mencarikan jodoh untuknya. Apa kau bersedia? Dia bilang iya. Tanya perempuan, iya. Disuruh panggil walinya perempuan tersebut, kebetulan kakek tua yang di pinggir pintu masjid tadi dipanggil, dikeluarkan oleh syekhnya sebuah kendi dari kamarnya, jadikan sebagai mahar, datang 2 saksi, akad nikah. Setelah akad nikah, ini kejadian yang luar biasa gitu. Kata syekhnya, ini sekejap ya terjadi. Pulanglah ke rumah istrimu. Silakan, sudah menikah, silakan pulang ke rumah istrimu. Dia pulanglah. Istrinya sama dia gandengan tangan keluar dari masjid. Rumah pertama tadi yang dia manjat dilewatin, rumah kedua yang dia masuk mencuri, istrinya berhenti. Lalu istrinya buka pintu mengatakan, suamiku, ini rumah kita, silakan masuk. Rumah yang tadi dia mencuri, terong. Apa yang terjadi? Waktu dia masuk, dia bingung lihat, diperhatikan kembali atapnya, benar gak rumah tadi yang saya curi? Tapi ini cuma 2 rumah dari masjid gitu kan. Udah selesai duduk, istrinya tanya, tadi saya dengar, kata istrinya, kalimat pertama di rumah, tadi saya dengar kepada Anda bilang pada guru Anda, bahwa Anda belum makan 3 hari. Gitu kan. Dan tidak ada makanan yang bisa diberikan kepada istri. Apa Anda mau makan? Kata suaminya, iya. Istrinya masuk ke dapur, ditemukan apa? Panci yang terbuka, terong yang tergigit. Spontan perempuan ini bilang, siapa yang makan terong saya? Gitu kan. Tiba-tiba. Lalu laki-laki itu, suaminya yang tadi jadi inti bahasan kita, manggil istrinya, mengatakan, sini istriku, demi Allah begini ceritanya. Ini kronologisnya. Saya lapar, saya manjak tembok, saya turun dan saya gigit. Dan demi Allah, saya tinggalkan gumpalan makanan terong tadi itu padahal saya sangat lapar. Dan saya lempar di tanah dapurmu. Belum kering, kita sudah menikah. Lalu kata perempuan ini, dan saya sering sampaikan dalam pengajian di Jakarta, kalau semua perempuan begini imannya luar biasa. Dia mengatakan apa? Demi Allah suamiku, engkau meninggalkan segumpal makanan haram karena Allah jadikan makanan itu, pancinya, rumah yang dipakai masak, dan saya pemilik rumahnya jadi milikmu sekarang. Allah Azza wa Jal menggantikan apa yang dia tinggalkan karena haram tadi, itu dengan semuanya, bukan cuma dihilangkan laparnya, dikasih terongnya, pancinya, rumahnya, pemilik rumahnya jadi hak dia.